Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya itu marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepada Tuhan, kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong, supaya kami bisa mengerti dan memahaminya, dan berikan sukacita, kemampuan, untuk melakukannya sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari Roma pasal 15 ayat 13. Roma pasal 15 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tema renungan kita hari ini adalah putus harapan adalah keadaan yang menyedihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita singkat, namun seringkali kita menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak penting. Sementara keselamatan kita sendiri belum sungguh-sungguh kita perhatikan. Jika Allah tidak memerintah dalam hati kita, maka sesuatu yang lain akan menguasainya. Sebab hati manusia tidak pernah dibiarkan kosong. Tanpa Allah, kita terdorong pada kekosongan, kebingungan, dan kuasa gelap yang perlahan-lahan mengikat kita. Tanpa pengharapan, hidup menjadi beban yang melelahkan. Dan kematian menjadi ancaman yang menakutkan. Bahkan jika seseorang memiliki harta dunia yang melimpah, itu tidak berarti apa-apa ketika jiwanya tidak memiliki bagian dalam kehidupan kekal. Sungguh tragis bila seluruh upah kita hanya berada di dunia yang sementara, sementara orang-orang percaya menerima upah kekal di hadapan Tuhan. Namun keadaan menjadi jauh lebih mengerikan ketika seseorang mendekati kematian tanpa pengharapan. Seperti seorang terhukum yang melangkah kepada algojo. Demikianlah jiwa tanpa Kristus takut memasuki kekekalan daripada bertahan dalam penderitaan dunia. Suara hati nurani yang menuduh dan bayangan tentang hukuman kekal membuat akhir hidup seseorang menjadi sangat menakutkan. Karena itu, kita perlu bertanya, apakah kita sedang menyibukkan diri dengan hal-hal yang sia-sia, sementara jiwa kita sedang menuju kebinasaan? Memanjakan tubuh sembari mengabaikan keselamatan jiwa, sama seperti menghias pintu rumah yang sedang terbakar. Yang paling tepat adalah datang kepada Tuhan, bertobat, dan memohon belas kasihannya selagi kesempatan itu masih terbuka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengakui bahwa tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan yang kekal. Tidak ada kesenangan dunia yang layak dipertahankan jika itu membuat kita menjauh dari hidup yang diberikan Allah. Lebih baik kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sekarang daripada menyesal di kemudian hari ketika waktu pertobatan sudah lewat. Dan inilah penghiburan yang Tuhan sediakan. Pengharapan itu masih ditemukan, bukan karena kebaikan kita, tapi karena anugerah yang Allah berikan melalui Yesus Kristus. Keselamatan tidak mungkin dicapai tanpa Dia. Tetapi Tuhan Yesus telah membuka jalan yang pasti. Bahkan 1000 dunia pun tidak sebanding dengan nilai pengharapan ini. Karena itu, marilah kita mencari Tuhan dan menggenggam pengharapan yang hidup yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami memiliki pengharapan dalam menjalani hidup ini. Dikuatkan senantiasa, sehingga hidup yang Tuhan beri
bukan hidup yang menyedihkan. Sertailah kami sepanjang hari ini. Dengar kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.